Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Ya, nama Bapak Rudi Christian. Hari ini kita belajar mengenai materi algoritma dan pemrograman untuk di kelas 7. Tujuan pembelajaran hari ini adalah di mana kalian dapat menjelaskan sebuah lingkungan pemrograman, ya, pemrograman blok atau visual, objek-objek yang dapat diprogram dan perintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut. Kedua, membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Jadi nanti Bapak akan memberikan contoh dan kalian akan mencobanya atau mempraktekannya. Yang ketiga, memodifikasi program tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang didefinisikan. Firman Tuhan yang Bapak ambil adalah Amsal 18 ayat 5, ya, pikiran orang bijak memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak mencari ilmu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep pemrograman visual, ya. Pemrograman sendiri adalah proses untuk menerjemahkan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer. Ya, sedangkan untuk bahasa pemrograman sendiri adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer dan memungkinkan kita sebagai pengguna atau usernya dapat memerintahkan komputer tersebut untuk melakukan proses menggunakan bahasa tersebut. Jadi bahasa pemrograman ini adalah jembatan antara user dengan si komputer tersebut. Nah, sedangkan setelah kita ada bahasa pemrograman, kita juga mempunyai flowchart, ya. Flowchart atau episode code atau diagram alur agar sebuah program tersebut dapat dibaca atau dapat dibuat. Nah, di sini ada juga kita akan bahas mengenai compiler, ya. Compiler merupakan penerjemah. Jadi, dia mengubah program yang ditulis, ya. Jadi program yang ditulis diubah oleh programmer menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Compiler juga berfungsi untuk sebagai aplikasi editor tempat pemrograman menuliskan, mengelola, memeriksa, mengoreksi kode-kode program yang ditulis, ya. Aplikasi compiler dikenal dengan perangkat lunak pemrograman atau programming software. Pemrograman visual atau visual programming atau yang lebih kita kenal dengan pemrograman blok itu lebih mudah untuk kalian pelajari karena hanya menggunakan drag and drop, artinya tarik dan taruh di lembar kerja. Banyak sekali aplikasi yang menggunakan pemrograman visual seperti Scratch, ArduBlock, MBlock, MiniBlock yang tersedia dalam versi online dan desktop. Tapi untuk hari ini kita akan belajar menggunakan Scratch. Scratch sendiri adalah aplikasi yang dibuat, aplikasi visual yang pada awalnya dikembangkan oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jadi aplikasi ini dikembangkan oleh eh, tim MIT bersama Google. Nah, sekarang kita akan belajar cara menginstal terlebih dahulu. Kalian bisa buka situs https slash scratch.mit.edu. Nah, di situ kalian bisa mendownload terlebih dahulu. Kalian download installernya, cari sesuai dengan sistem operasi yang kalian pakai. Bisa Windows, bisa juga macOS. Nah, setelah kalian download, baru kalian jalankan, ya. Kalian jalankan, kalian cari di dokumen yang sudah kalian download, kalian klik 2 kali, nah nanti installernya akan berjalan sampai prosesnya selesai dan script tersebut dapat kalian jalankan, ya. Script sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan panel. Nah, bagian atas script itu adalah menu bar, di situ ada menu file, edit, tutorial. Sedangkan ada tab bar-nya untuk code, untuk memasukkan blok kode atau pemrograman bloknya, custom untuk mengedit tampilan sprite-nya atau karakternya, dan juga sound untuk memasukkan suara, ya. Bagian utama jendela dibagi jadi beberapa pane, yaitu yang paling kiri disebut dengan palette block, ya. Terus ada script area dan juga ada state state. Ini ada lembar kerja di mana kalian bisa memasukkan berbagai macam sprite ke dalam bahasa pemrograman script area ini bisa dipakai untuk memblok masukan blok coding yang bisa ditaruh. Nah, kalau kalian bisa lihat ada menu bar, ada tab bar, ada script area di tengah-tengah, ya, untuk memasukkan script. Stage-nya ya ini tampilan sprite-nya ketika dimasukkan, ada sprite pane, state pane, dan lain-lain. Nah, menu bar itu terdiri dari tadi yang Bapak katakan, menu file, edit, dan tutorial. Di sini digunakan untuk menyimpan, ya, menyimpan di komputer, pada menu file, edit untuk restore, ya, atau menggunakan mode turbo, yang terakhir tutorial untuk memberi
gambaran awal bagaimana tutorial tersebut tersedia. Tombol Go ini atau bendera warna hijau dipakai untuk menjalankan atau merunning eh, program yang telah kita buat. Sedangkan tombol merah stop atau simbol seginap digunakan untuk menghentikan running dari sebuah program. Nah, di sini di C kita akan belajar mengenai tombol pengaturan jendela. Ya, blok palette ini ada banyak ya. Dia mulai dari kiri ada script area, terus keduanya ada tombol keduanya ada script besar, yang ketiganya adalah apa? Untuk full screen block palette-nya kalian bisa lihat dari motion sampai my block. Tab kode atau block palette, nah di sini tadi Bapak sudah katakan di situ ada motion, kalian bisa drag and drop secara langsung. Motion, variabel dan lain-lain ya. Di tab backdrop, backdrop ini apa sih Pak? Backdrop ini dipakai untuk menggantikan background atau mengubah background tampilan bahasa pemrograman Scratch menjadi lebih eye catching atau lebih dinamis ya, tidak statis, tidak warnanya statis. Nah, tab custom ini di mana kalian bisa mengedit sprite tersebut, ya kalian bisa merubah bentuknya, bisa menambah teksnya. Ya, ada di tab custom ya. Jadi kalian bisa nambah teks, bisa rubah warna, bisa menghapus dan bisa mengedit, bisa menggrouping juga. Nah, tab sound ini juga pakai untuk memasukkan suara. Jadi bagaimana suara itu dimasukkan, dipercepat, dipotong, bahkan suara tersebut menjadi lebih kencang dibanding suara aslinya. Itu bisa diatur di tab sound. Tapi Scratch sampai saat ini hanya menerima file dengan format MP3 dan WAV ya. Script area. Nah, script area ini adalah tempat bagaimana blok-blok tersebut di drag and drop. Tadi Bapak sudah bilang, script ini berbasis drag and drop. Jadi kalian bisa lihat when bendera diklik, move 10 step. Artinya ketika bendera hijau diklik atau running, maka akan berjalan 10 langkah. Itu semua diletakkan di dalam script area. Stage sendiri untuk mengatur bagaimana letak ya, letaknya sebuah sprite. Dia menggunakan sumbu X dan Y ya. Sumbu X-nya min 240 sampai 240 plus sumbu Y-nya min 180 sampai plus 180. Ya, di sini kalian bisa rotate ya, bisa kasih direction, bisa mau menampilkan, bisa memperbesar ukuran sprite tersebut dan juga bisa menambahkan backdrop. Ya, stage pane-nya yang tadi Bapak katakan bisa menambahkan backdrop, ya bisa menambahkan backdrop, bisa menambahkan sprite, bisa menambahkan pohon dan lain-lainnya. Di situ banyak sekali bisa kalian edit. Nah, di sini pemrograman blok itu diagram ada yang menggunakan apa? Blok-blok kode, ada juga yang memang masih harus diketik. Ya, beberapa perintah yang harus diketik. Nah, block motion terdiri dari move sampai direction ya. Kalian bisa lihat fungsi-fungsinya masing-masing kalian bisa pahami nanti dicoba ketika kalian praktek. Ya, blok-blok ini untuk mengubah tampilan. Jadi, apakah warnanya mau berubah dari sprite tersebut, bajunya mau diubah, backdropnya mau diubah, semua diatur di blok looks. Ya, blok sound ini untuk mainin suara, blok event ini dipakai untuk merespon kejadian-kejadian yang muncul. Artinya ketika spasi ditekan apa yang akan terjadi. Nah, itu semuanya ada di blok event. Selanjutnya ada blok kontrol. Blok kontrol ini untuk pengulangan, percabangan, dan juga untuk menunggu ya. Jadi ada bagaimana dia berpindah posisi semuanya ada di blok kontrol. Selanjutnya ada blok sensing ya. Sensing ketika ada menyentuh mouse pointer, menyentuh warna, menyentuh apapun, apa yang terjadi pada sprite tersebut itu semua diatur di blok sensing. Blok operator di sini dipakai untuk operator penjumlahan, penambahan, pengurangan, perbandingan. Ya, semuanya ada di blok operator. Blok variabel yang di sini untuk menyimpan nilai. Jadi ada nilai-nilai awal seperti skor, kalian akan mungkin skor awal kalian berikan set variabelnya 0, tapi setiap kali menyentuh bola maka akan bertambah satu. Itu semua diatur dalam blok variabel. Ya, variabel itu ada banyak, ada true dan false, ada 1 sampai 10, ya, ada berbagai macam lain seperti biner 0 dan 1. Ya, ini yang tadi Bapak katakan boolean, true dan false, numerik angka, teks itu teks atau string itu adalah dalam bentuk karakter atau teks. Ya, ini penyimpanannya seperti kalian bisa baca, kalian coba sendiri. Nah, ini kalian taruh dalam diagram. Bahkan cepat saja kita akan langsung masuk ke prakteknya ya. Kita akan buat sebuah game yang dinamakan Live Underwater, di mana seekor ikan akan mencari apel dan strawberry ya. Pada yang sama ikan harus menghindari serangan kepiting dan ubur-ubur. Nah, di sini skornya
100, kalau sudah 100 dikatakan menang, maka variabel ketika mencapai variabel skor 100 maka dia akan, menang, tapi kalau nol dia akan kalah, ya. Pertama kita susun dulu backdrop-nya ya, kita masukkan backdrop-nya sesuai dengan langkah-langkah, habis itu kita, bikin backdrop game over, backdrop start-nya dulu. Setelah itu kita bikin, backdrop untuk menang, congratulations you win ya. Jadi tadi ada, backdrop biasa, backdrop game over, dan backdrop untuk menang. Ya, setelah itu kita nyiapkan Sprite. Tadi kan dibilang, ikan ya, jadi kita ambil 5 Sprite yaitu fish, crab, jellyfish, ya, strawberry, dan apple. Jadi 5 Sprite itu kita siapkan, kita atur besarannya, terus kita tentukan yang mana yang ditampilkan, mana tidak. Setelah itu kita tempatkan masing-masing. Kalau kita mau edit, kita boleh edit di, tab custom, ya. Setelah itu, eee, fish-nya atau ikannya kita flip atau kita ubah bentuknya jadi horizontal supaya mereka ketika menyentuh, ujung tembok mereka bisa berbalik seperti semula. Nah, kita akan mulai, kalian bisa lihat penempatannya seperti gambar, kalian bisa taruh satu persatu. Setelah itu kita akan nambahkan blok kode yaitu, blok sprite fish ya. Blok kodenya kalian tambahkan, dimasukkan ketika menyentuh atas, dia akan naik ke atas ya. Fish tersebut akan naik ke atas ya. Jadi change Y by 10. Ketika dia tekan, anak panah ke bawah, maka dia akan turun ke bawah dengan cara change Y min 10 ya. Setelah itu ini kalian masukkan ya, ada blok looks-nya juga, ada speed custom, dia akan berubah, bentuk, dan juga kita akan tambahkan variabel poin ya. Jadi ada poin, ada variabel poin, ada variabel, kesehatannya 0. Nah, di sini kita tambahkan blok, kode untuk sprite apple dan strawberry ya. Kalian bisa lihat di background, random position, artinya random semuanya, poinnya awalnya adalah 0 ya. Setelah itu kalau dia menyentuh ikan ya, dia akan menyentuh ikan maka akan ada suaranya ya, pakai, blok, play sound ya, dan juga poinnya nambah 15 tuh. Tapi jika kurang, lebih dari 99, maaf, jika lebih dari 99 maka backdrop-nya akan berganti, "Selamat Anda menang," ya. Jika sebelum itu maka dijalankan. Stroberinya ya, kita akan pilih strawberry, setelah itu ketika bersentuhan, dia akan bagaimana, itu juga dimasukkan ke dalam blok strawberry, tadi kan baru blok apel, sekarang kita copy paste, kita pindahkan ke blok strawberry. Setelah itu untuk jellyfish dan crab-nya sama, ketika menyentuh ikan ya, ketika menyentuh ikan, apa yang hilang gitu ya, ketika kesehatannya kurang dari 0 dia akan berhenti. Ya, itu juga dimasukkan ke dalam, Sprite dan jellyfish ya, ketika kalah dia akan kalah. Nah, ini tampilan programnya seperti ini. Bapak rasa cukup ya untuk hari ini, kita langsung praktek. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah memahami presentasi dari Bapak. Bapak rasa kalian bisa langsung praktek dan mencobanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi generasi yang